Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Muhammadiyah Surabaya, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 9 bab 2 tentang menyampaikan pidato persuasif. Sebelum saya menyampaikan materi pembelajaran, terlebih dahulu kalian harus tahu apa tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai pada materi pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi dalam pidato persuasif. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang ketiga, siswa dapat menelaah struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Dan yang keempat, siswa dapat menuangkan gagasan melalui pidato persuasif. Nah, ini semuanya adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai pada pembelajaran menyampaikan pidato persuasif. Nah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi informasi dalam pidato persuasif. Di dalam mengidentifikasi informasi dalam pidato persuasif, kalian akan mempelajari tentang bagaimana pengertian teks pidato persuasif. Ya, selanjutnya adalah bagaimana jenis-jenis pidato, apa saja jenis-jenis pidato. Selanjutnya, bagaimana metode pidato. Ya, metode pidato yang biasa digunakan itu apa saja. Selanjutnya, yaitu tujuan pidato. Apa tujuan pidato yang disampaikan oleh orator. Nah, sebelum mengetahui apa itu pidato persuasif, ya, kalian harus tahu terlebih dahulu apa sih pidato itu, ya. Pidato itu merupakan kegiatan berbicara atau orasi, ya. Pidato atau orasi itu merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan umum. Hal yang disampaikan orator biasa berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Ya. Nah, selanjutnya, pidato persuasif sendiri itu apa? Yaitu pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi pidato persuasif ini cenderung dia berusaha membujuk, ya, mengajak hingga meyakinkan pendengar untuk mengikuti apa yang menjadi gagasan dan pemikirannya. Adapun jenis-jenis pidato, ya, yang pertama ada pidato kenegaraan, ada ceramah, sambutan, ada pidato instansi. Pidato kenegaraan itu umumnya digunakan pada kegiatan kenegaraan. Biasanya disampaikan oleh presiden, ya, atau menteri dan lain sebagainya, ya. Terus berikutnya ada ceramah. Nah, ceramah ini ada berbagai macam. Ada ceramah keagamaan, ya, ada ceramah pendidikan dan lain sebagainya. Ya, khotbah itu masuk dalam ceramah. Kemudian ada sambutan, ya, ada sambutan. Kemudian ada pidato instansi, ya, pidato yang disampaikan oleh lembaga atau instansi tertentu. Selanjutnya metode pidato. Nah, metode pidato itu ada 4 macam, ya. Yang pertama ada metode naskah, yang kedua ada metode hafalan, yang ketiga ada metode
impromptu atau dadakan. Yang keempat ada metode ekstemporan. Nah, apa itu metode naskah? Metode naskah ini merupakan metode di mana orang yang menyampaikan pidato itu membaca naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, naskah itu disusun kemudian dibaca secara lengkap dari awal hingga akhir dari pidato. Nah, pidato ini umumnya digunakan dalam pidato formal yang bersifat resmi, ya, seperti pidato kenegaraan, sambutan pemerintah, atau laporan oleh lembaga atau instansi. Dalam metode pidato ini ada kelebihan dan kekurangan, ya. Kelebihan dari metode naskah itu penyampaiannya akan lancar, mempermudah penyampai pidato untuk menyampaikan isi pidatonya, dan dia akan lebih fokus, ya, dan tidak melebar kemana-mana pembahasan yang akan disampaikan. Namun metode naskah ini juga memiliki kekurangan, yaitu terkesan monoton, ya, cenderung membosankan. Karena apa? Penyampai pidato cenderung mengarahkan pandangannya ke naskah, ya. Jadi kurang ada interaktif pandangan ke audiens. Terus berikutnya itu metode hafalan. Metode ini adalah metode dengan menghafal naskah yang sudah disiapkan, ya. Maksudnya menghafal naskah pidato yang sudah disusun, ya. Jadi ketika menyampaikan pidato di depan umum atau di depan audiens, dia tidak membawa naskah pidato, ya. Karena apa? Dia menghafal seluruh isi pidato itu untuk disampaikan ke para audiens. Metode pidato ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, ya. Kelebihannya, dia akan mendapatkan perhatian dari publik karena merasa bahwasanya penyampai pidato ini menguasai, ya, isi pidato tanpa membawa naskah sama sekali, ya. Namun dia juga memiliki kekurangan, ya. Ketika dia lupa pada isi pidato yang disampaikan, maka akan mudah hilang konsentrasi ketika dia menyampaikan, ya, sehingga terkesan akan kaku ketika dia menyampaikan karena lupa, ya, hingga tidak fokus ketika menyampaikan pidato. Selanjutnya metode impromptu, ya. Metode impromptu ini merupakan metode penyampaian pidato tanpa persiapan naskah, jadi secara mendadak, ya. Jadi dia tidak membawa naskah, ya, atau istilahnya catatan kecil, ya, atau tidak menghafal sama sekali. Jadi langsung dadakan. Bagi orang yang biasa menyampaikan pidato, dia akan mudah, ya. Bagi orang yang terbiasa menyampaikan pidato akan mudah, gitu ya. Namun bagi orang yang istilahnya tidak terbiasa menyampaikan pidato, dia akan terkesan kaku, ya. Terkesan kaku, ya. Kemudian isi pidato yang disampaikan, ya, cenderung akan melebar kemana-mana, ya, tidak fokus pada apa yang disampaikan. Kelebihannya ekspresi, ya, kemudian pilihan kata, ya, itu akan istilahnya cenderung bebas dia menyampaikan, ya, sesuai dengan ekspresi yang ingin disampaikannya, bahasa yang disampaikan, ya, diksi atau kosakata yang disampaikan itu bebas, ya, tidak terikat, gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah metode ekstemporan. Metode ekstemporan ini yaitu
penyampaian dibantu dengan catatan kecil. Jadi penyampai pidato ya menyampaikan pidatonya di depan audiens dengan membawa catatan kecil ya. Catatan kecil ini berisi garis-garis besar apa yang akan disampaikan di dalam pidatonya atau garis besar isi pidato yang akan disampaikan. Catatan kecil itu untuk membantu penyampai pidato menjabarkan pembahasan pidato dalam uraian yang lebih luas dan detail. Nah, metode pidato ini juga punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah penyampaian materi itu akan sistematis dan lengkap dan dapat mengeksplorasi ekspresi ya. Namun juga punya kelemahan ya. Metode pidato ekstemporan ini ya, kelemahannya penyampai pidato dituntut untuk pintar mengolah dan menyusun kata. Kemudian kesempatan memilih kata atau diksi jadi terbatas ya. Karena dia harus mengembangkan dari apa yang ada di dalam catatan kecilnya, tulisan kecilnya itu. Nah, itu tadi adalah metode pidato yang bisa disampaikan di dalam berpidato. Selanjutnya, di dalam berpidato, seorang penyampai pidato pastinya mempunyai tujuan, ya. Apa tujuan di dalam berpidato? Ya, dia menyampaikan pidatonya itu tujuannya apa kepada khalayak umum atau kepada audiens ya. Di sini ada beberapa tujuan pidato yang biasa disampaikan ya. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada pendengar. Jadi tujuannya itu adalah memberikan informasi ya. Terus kemudian yang kedua itu umumnya mengajak pendengar. Jadi dia berusaha untuk mengajak ya, mengajak untuk melakukan kebersihan lingkungan, menjaga bumi, menjaga kesehatan ya, untuk menjaga melindungi diri dari wabah ya. Jadi memakai masker, mengajak untuk pendengar untuk memakai masker, mencuci tangan ya kan ketika dia itu ingin beraktivitas, menjauhi kerumunan dan sebagainya gitu. Terus meyakinkan ya, meyakinkan pendengar. Jadi kalau sudah mengajak pasti dia harus meyakinkan. Kalau sudah yakin pasti dia akan mengikuti ya kan. Dan terakhir adalah menggerakkan pendengar. Jadi tujuan pidato itu adalah bagaimana pendengar itu tergerak ya, mengikuti apa yang diajaknya, maksudnya ajakannya itu tadi. Jadi itu adalah tujuan pidato. Nah, di sini ada contoh ya. Ibu akan memberikan contoh pidato ya. Dari pidato ini silakan ya kalian pelajari ya, silakan kalian baca dan pelajari ya, serta pahami ya. Setelah kalian membaca dan memahami isi pidato ini, silakan kalian ya cari informasi apa yang dapat kalian ambil dari pidato ini ya. Jadi silakan cari informasi apa ya, jadi informasi tentang apa ya yang ada di dalam pesan-pesan pidato ini. Nah, ini ya tugas kalian ya, tentukanlah informasi dari pidato persuasif tersebut. Jadi apa saja informasi yang dapat kalian ambil ya, pesan-pesan atau informasi apa yang bisa kalian ambil dari teks pidato persuasif tersebut. Nah, saya beri kesempatan kalian untuk mengerjakan ya tugas ya dari
mencari informasi dari pidato persuasif tersebut. Silakan dikerjakan ya. Nanti silakan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Karena waktu sudah mulai berakhir, pembelajaran materi menyampaikan pidato ya, dengan tujuan pembelajaran mengetahui informasi ya dari teks pidato persuasif ini saya akhiri dulu. Nanti kita bertemu pada pertemuan berikutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.